Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya dapat mewartakan kabar sukacita saat ini melalui video ini yang merupakan program dari PPK with Love. Nama saya Yosi Hartini Sulistyo, pewarta dari Peduki Chapter Selatan 2. Tema renungan hari ini adalah Yesus, Engkaulah satu-satunya harapanku. Mari kita awali dengan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk boleh mewartakan kabar sukacita dari-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati pewartaan ini, dan setiap kata dalam pewartaan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini hampir semua negara di dunia terdampak oleh adanya pandemi virus corona. Negara kita tercinta Indonesia juga. Banyak orang meninggal tiba-tiba. Kita dikagetkan oleh kabar teman kita si A meninggal. Kemudian si B, si C juga meninggal karena terinfeksi dan tak bisa diselamatkan. Kegembiraan mendadak berubah menjadi duka cita. Bagi istri, suami, anak, bapak, ibu yang tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Boro-boro mau membuat misa requiem atau doa bersama. Mereka mau mengantar jenazah saja tidak bisa. Sungguh memilukan kalau kita mendengarkan kisah mereka. Virus corona tidak pandang bulu, mau hitam atau putih, kaya atau miskin, pangkatnya tinggi atau rendah, semua bisa kena. Sudah 2 bulan ini kita mengisolasi diri supaya tidak tertular dan tidak menulari. Work from home, stay at home. Tidak sampai hitungan bulan, sudah banyak membuat orang kehilangan pekerjaan. Resto, kafe tutup, mal juga tutup. Para usahawan juga bingung, usahanya berhenti, tidak bisa produksi. Bagaimana membayar gaji karyawan? Bingung. Saat ini tidak semua barang diperlukan. Orang hanya menginginkan supaya sehat dan selamat. Jadi hanya makanan, obat-obatan, dan alat-alat penunjang kesehatan yang diperlukan. Bagaimana dengan usaha-usaha yang menjual barang-barang lainnya? Tidak ada pembeli, sepi. Sungguh menakutkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sejak adanya PSBB, kita semua mengikuti misa dan acara-acara rohani lainnya melalui online, live streaming, video, atau YouTube. Setiap pagi saya mengikuti perayaan Ekaristi dan juga doa Rosario. Saya bersyukur usaha saya masih berjalan dan karyawan saya masih bekerja. Saya juga sibuk seperti biasa. Tapi ada kegelisahan di dalam hati saya. Bingung, cemas bawaannya setiap hari. Takut. Paskah tahun ini terasa berbeda. Ketika saya mengikuti misa dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai Minggu pagi, sampai Minggu malam misa di Vatikan dan ditutup oleh pemberkatan Orbi et Urbi oleh Bapak Paus Fransiskus.
Air mata saya bercucuran. Perasaan macam-macam di dalam hati saya. Dari mendengar kisah sengsara Tuhan Yesus, tidak dapat menyambut komuni, sampai sedih sekali melihat Basilika Saint Peter yang sepi, kosong, sunyi. Dan melihat Bapak Paus Fransiskus berjalan perlahan-lahan. Sedih sekali. Paskah kali ini saya dapat lebih lagi menghayati perjalanan Tuhan Yesus sebagai manusia yang harus menderita, didera dan wafat di salib. Yesus rela wafat di salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa saya. Dan bangkit pada hari ketiga yang menandakan bahwa Dia benar-benar Putra Allah yang hidup. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa sangat mengasihi kita umat manusia, dan perhatian sekali pada nasib manusia di dunia ini. Allah menginginkan kita hidup bahagia di dunia ini. Dan yang terutama Allah menginginkan kita hidup kekal bersamanya di surga nanti. Anak saya bertanya, Allah mengasihi umat manusia, tapi kok banyak orang baik meninggal karena virus corona? Memang teman-teman saya yang meninggal karena virus corona orang baik-baik. Anak saya juga sedih, ketua lingkungannya meninggal. Ketua lingkungan anak saya itu dulu ketua lingkungan saya. Tinggal di Cinere, kemudian pindah ke Bona Indah dan menjadi ketua lingkungan anak saya. Seorang yang sangat baik, ramah, sangat helpful, membantu umat di lingkungannya. Sejak muda sudah aktif di paroki dan di lingkungan, memberikan dirinya secara total untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Juga ada adik teman lama saya, seorang pengusaha sukses, baik hati, sangat sosial, dermawan. Beliau mempunyai 2 putra yang sangat pandai, lulusan S2, S3 di Amerika, dan bahkan dua-duanya menjadi imam. Tapi bapak itu meninggal karena virus corona. Bagaimana ini Tuhan? Mengapa kau izinkan terjadi? Mereka orang baik-baik terkena virus corona dan meninggal. Dulu saya berpikir kalau orang baik meninggal dengan baik-baik dan pasti yang melayat banyak. Kalau orang jahat meninggalnya pasti serem-serem, luka parah atau dibunuh atau hilang. Ternyata salah besar. Yesus wafat dengan cara yang sangat terhina. Disiksa habis. Yesus salib dengan 2 penjahat. Yang satu bertobat, tapi yang satu mengolok-ngolok Yesus. Dan Yesus mempunyai banyak pengikut, banyak muridnya. Tetapi yang menyertai Yesus hanya 4 orang berada di bawah kaki salib Yesus. Saya melihat banyak orang baik meninggal karena COVID-19 ini, tidak ada keluarganya yang mengantar. Saya merenungkan peristiwa ini. Peristiwa yang tiba-tiba harus kita alami. Semua mengalami. Seluruh dunia mengalami. Perubahan drastis terjadi pada kehidupan kita semua. Pada kehidupan saya. Banyak hal-hal dan barang-barang yang menjadi tidak penting. Baju, sepatu, tas yang tadinya penting 2 bulan ini disentuh saja tidak. Tuhan memberi pencerahan kepada saya. Tentunya juga pada Bapak Ibu juga. Kita sering fokus pada benda-benda, hal-hal yang tidak penting,
Kita diingatkan akan banyak hal yang di luar kendali kita. Banyak hal yang tidak dapat kita atur. Kita tidak berdaya. Meskipun kita kuasa, kita punya uang banyak, bisa berobat mungkin ke sana kemari. Tapi saat ini kita semua tidak berdaya. Hidup dan mati adalah misteri ilahi, rahasia Allah. Hidup kita misteri. Kita dilahirkan oleh siapa, di mana, ortu kita ini baik atau jahat, kaya atau miskin, kita tidak bisa memilih. Jadi kalau kita sekarang hidup itu, kita bersyukur saja. Karena itu kemurahan Tuhan. Coba hitung berapa berkat yang Tuhan berikan pada kita sampai saat ini. Kita mati juga misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, bagaimana cara kita mati. Kita benar-benar tidak bisa memilih atau merencanakan dahulu. Mau matinya begini atau begitu. Hidup mati adalah rahasia Allah. Kita sering takut, khawatir, cemas, gelisah mengenai hidup ini. Apa yang akan terjadi ya besok? Bagaimana nanti kalau tidak ada pemasukan? Sebagai usahawan, bagaimana nanti tidak ada uang untuk membayar gaji karyawan? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Apalagi ditambah dengan adanya COVID-19. Kita juga takut mati. Jadi kita ini hidup takut, mati juga takut. Saat ini Tuhan izinkan adanya pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Itu juga rahasia Allah. Mari kita buka Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi sebetulnya kita tidak usah takut ya. Karena baik hidup maupun mati, ada Tuhan. Kita bersama Tuhan. Ayat 39. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus dalam keadaan apapun. Kristus tetap mengasihi kita. Tuhan yang menciptakan kita, bahkan kita manusia berdosa, Allah Bapa mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dengan wafat di kayu salib. Dan Tuhan sendiri berkata, engkau berharga di mataku. Bahkan Tuhan juga berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Mari kita baca sekali lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menginginkan kita semua nantinya hidup kekal bersamanya di surga. Ada syaratnya. Kita harus percaya kepada Yesus. Yesus putra Allah yang diutus oleh Bapanya. Bagaimana kita percaya?
Apakah cukup dengan berdoa, aku percaya akan Allah, bla 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 bla? Tentu boleh berdoa aku percaya, tapi tidak cukup. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya apa yang Yesus katakan. Dan kita menuruti apa yang Dia katakan, yaitu perintah-perintahnya. Ketika kita percaya, kita bergantung erat pada Yesus. Dan kita percaya Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Yesus sering kali berfirman, jangan takut. Apakah mudah bagi kita untuk tidak takut? Apakah mudah bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menyelami apa rencana Tuhan bagi kita semua, terutama ketika kita mengalami masa-masa susah? Tentu tidak mudah. Oleh sebab itu, Tuhan mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Mari kita terus memohon Roh Kudus untuk mengaruniakan kepada kita roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah, yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan pengharapan kita adalah hidup kekal bersamanya di surga kelak. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami semua di tengah kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang kami alami karena pandemi virus corona ini. Tuhan, ajar kami untuk tidak takut. Ajar kami untuk terus percaya kalau Engkau sangat mengasihi kami. Kalau Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepadamu saja. Karena Engkau menginginkan kami hidup bahagia di bumi. Dan juga Engkau menginginkan kami kelak hidup kekal bersamamu di surga. Berkatilah keluarga kami Bapa, komunitas kami dalam menjalankan hidup dengan baik seturut perintah-Mu. Utuslah Roh Kudus untuk menyertai kami, memampukan kami untuk hidup yang semakin berkenan kepadamu, hidup yang penuh belas kasih terhadap sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.